Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang tindakan sosial. Di sini tindakan sosial dalam bahasa Inggrisnya yaitu social action, yang artinya adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh individu dengan suatu situasi atau interaksi, atau kekerasan otoritas, kultur, dan kesepakatan. Di sini ada 4 tipe dari tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu yang pertama di sini ada tindakan rasional, yang artinya di sini tindakan sosial itu dilakukan dengan mempertimbangkan atau untuk mencapai satu tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Dan yang kedua, di sini ada tindakan berorientasi atau nilai. Di sini tindakan ini yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan nilai, yang yaitu artinya individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar, atau benar dalam suatu masyarakat di atas tujuan individual. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, ada tindakan efektif. Di sini tindakan efektif, di sini ada tipe dari tindakan ini yaitu didasarkan atas keterletakan emosional. Emosional di sini yaitu harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal yang berkaitan dengan perasaan, yaitu seperti marah, sedih, cinta, empati, simpati, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada tindakan tradisional. Di sini dari tipe dari tindakan ini yaitu menggunakan tradisi atau suatu adat kebiasaan dalam suatu masyarakat, yaitu sebagai pertimbangannya. Biasanya tindakan tradisional ini dilakukan tanpa perencanaan atau tujuan dalam melakukannya, yaitu berbentuk repetitif atau mengulang apa yang biasanya dilakukan. Baik, yang kedua yaitu di sini ada interaksi sosial. Di sini interaksi sosial yaitu dikatakan adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun suatu kelompok atau dari kelompok dengan kelompok yang lain. Di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai interaksi sosial. Yang pertama di sini ada menurut Gilin. Di sini dia mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah suatu hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu yang lain, atau kelompok atau hubungan kelompok antara kelompok yang lain. Dan yang selanjutnya ini ada menurut Marcionis. Di sini yaitu dia mengatakan interaksi sosial itu adalah suatu hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya ini dengan individu atau kelompok lain. Dan yang terakhir di sini ada menurut Brom dan Selnick. Di sini mereka mengatakan bahwa interaksi sosial itu merupakan suatu proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain atau seorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Cecilius Kawahini. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori interaksi sosial. Menurut teori interaksi sosial,
perilaku sosial masyarakat ditentukan oleh tekanan sosial yang dihadapi. Artinya, perilaku diciptakan salah satunya sebagai respon terhadap lingkungan sekitar, khususnya kelompok sosial. Cara manusia berinteraksi dalam masyarakat dapat menentukan perilaku manusia tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi. Nah, di sini bentuk-bentuk interaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bentuk interaksi sosial asosiatif dan yang kedua itu bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, yang pertama ini bentuk sosial asosiatif. Bentuk sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Bentuk interaksi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kerjasama. Nah, kerjasama sendiri merupakan suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian yang kedua itu yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan kemudian berupaya mengatasi ketegangan tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Kemudian yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi ini merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok, guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi ini merupakan bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Bentuk interaksi ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kompetisi. Nah, kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana orang-orang atau kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan ini dilakukan secara sportif, sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Kemudian yang kedua itu kontravensi. Kontravensi ini merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi, agar tidak adanya perselisihan dan konflik terbuka. Kontravensi ini merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Kemudian yang terakhir yaitu konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ini ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu status, peran, dan kelas sosial. Yang pertama itu adalah status sosial. Status sosial merupakan posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat. Nah, yang pertama itu cara memperoleh status. Cara memperoleh status di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu askribes status. Askribes status ini merupakan kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Status ini sudah diperoleh sejak lahir, misalnya jenis kelamin, gelar kebangsawanan, kemudian keturunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu asifet status, yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang dengan disengaja. Misalnya, kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan guru, dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, asignes status. Asignes status ini merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Misalnya itu gelar kepahlawanan, gelar pelajar teladan, kemudian penganugerahan Kalpataru, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, akibat yang ditimbulkan status sosial. Kadangkala seseorang atau individu dalam masyarakat memiliki 2 atau lebih status yang disandangnya secara bersamaan. Apabila status-status yang dimilikinya tersebut berlawanan, akan terjadi benturan atau pertentangan. Hal itulah yang menyebabkan timbul apa yang dinamakan konflik status.
Jadi, akibat yang ditimbulkan dari status sosial seseorang adalah timbulnya konflik status. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya. Materi yang akan saya bawa yaitu tentang peranan sosial. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan. Nah, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konflik peranan. Nah, konflik peranan ini timbul apabila seseorang harus memilih peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Contohnya yaitu Ibu Tati seorang guru di suatu sekolah. Ketika putrinya sakit, ia harus memilih masuk untuk mengajar atau mengantarkan anaknya ke dokter. Nah, pada saat ia memutuskan membawa anaknya ke dokter, dalam dirinya terjadi konflik karena pada saat yang sama dia harus berperan sebagai seorang guru yang mengajar di dalam kelasnya. Nah, begitulah konflik yang timbul di antara konflik peranan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang 3 cakupan peranan sosial. Nah, yang pertama itu ada peranan sosial meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Nah, sini saya akan memberikan contoh, misalnya sebagai seorang pemimpin ataupun contohnya sebagai kepala desa atau apa. Nah, itu harus memberikan contoh yang baik, sikap yang baik terhadap masyarakatnya, atau memberikan suri tauladan kepada masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Nah, contohnya yaitu seperti guru yang bisa memberikan atau menanamkan, mendidik dengan hal-hal yang baik, serta sabar membimbing menjadi panutan bagi para murid-muridnya. Lalu yang ketiga yaitu ada peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Misalnya yaitu suami istri, karyawan, pegawai merupakan peran-peran dalam masyarakat yang membentuk struktur susunan dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi peranan sosial. Nah, peranan memiliki beberapa fungsi bagi individu maupun orang lain. Fungsi tersebut yaitu yang pertama, peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat seperti peran sebagai ayah atau ibu. Yang kedua, peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Nah, tindakan individu tersebut memerlukan pengorbanan seperti peran dokter, perawat, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas sosial. Nah, di mana ada pengertian dari kelas sosial atau golongan sosial, di mana berdasarkan karakteristik sosial dapat dibedakan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Nah, istilah di sini yaitu kelas memang tidak selalu memiliki arti yang sama, walaupun ada hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Nah, pengertian kelas sejalan dengan pengertian lapisan tanpa harus membedakan dasar pelapisan masyarakat tersebut. Di sini ada beberapa pembagian kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan golongan berdasarkan status ekonominya. Nah, di sini saya mengambil satu ahli yaitu Aristoteles. Di sini dia membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan. Golongan sangat kaya, dan golongan miskin. Lalu di sini ada dari Karl Marx juga.
Lalu pada masyarakat Amerika Serikat juga ada. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan seterusnya pada materi berdasarkan status sosialnya. Nah, kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya. Misalnya, seorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi, dan seseorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah. Selanjutnya, berdasarkan status politik. Secara politik, kelas sosial didasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Nah, kelompok sosial di atas seperti pejabat eksekutif, pejabat legislatif, dan pejabat yudikatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.